Puji Tuhan, selamat tahun baru. Jumpa lagi tanggal 2 Januari, hari Sabtu 2021. Pagi ini kita bersyukur kita ada di tahun yang baru dengan semangat yang baru untuk memasuki hari-hari yang ada di depan kita. Oleh sebab itu, saja kita menjumpai Filipi pasal 4 ayat 7 dan ayat 8. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita bersyukur di awal tahun ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa damai sejahtera Allah yang akan memelihara kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Damai sejahtera Allah akan menjaga hati dan pikiran kita di dalam Kristus. Sebab itu sebagai orang percaya kita diingatkan supaya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita menjumpai ada hal yang kita perlu taruh dalam diri kita. Karena Allah yang akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus, maka mengawali tahun ini kita harus berpikir yang besar. Mengapa kita harus berpikir yang besar? Karena Allah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus sepanjang tahun ini. Pikiran yang besar itu adalah berkata-kata besar dan positif. Itu adalah tindakan yang kita harus bangun dalam perjalanan kita di awal tahun ini. Karena kita bisa lihat apa kebenaran firman Allah yang diungkapkan di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 46. Mereka kaget mendengar kata-kata Yesus, jawaban-jawaban Yesus. Sehingga orang-orang itu berkata, jawab penjaga-penjaga itu. Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Itulah yang dibuat oleh Yesus tatkala dia ada di dunia ini, memberi jawaban kepada pertanyaan, kepada kebutuhan yang ada. Sehingga orang-orang yang menerima perkataan itu berkata, belum pernah ada seorang manusia berkata seperti orang itu. Itulah kata-kata dari orang yang berpikir besar. Kata-katanya adalah sesuatu yang tidak umum diucapkan, tetapi adalah sesuatu yang luar biasa, yang Alkitab ingatkan itu harus jadi bahan pikiran kita. Bahkan apa yang terjadi dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 47. Di situ Filipus berkata, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Orang yang berpikir besar, orang yang berpikir dengan sikap yang positif, maka dia tidak pernah ada kepalsuan dalam dirinya. Kata-katanya tidak dibuat-buat, tetapi adalah sesuatu yang lahir dari suatu keyakinan bahwa hati dan pikirannya dipelihara oleh Tuhan. Hal yang berikut yang kita perlu tahu, berpikir besar berarti kita melihat potensi yang kita miliki, bukan melihat yang kita tidak miliki. Dasar untuk berpikir yang besar adalah harus atas apa yang kita miliki, bukan atas apa yang kita tidak miliki.
Sebab itu Injil Matius 17 ayat 20, Yesus pernah berkata kepada orang-orang percaya sebagai berikut. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesali saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kita melihat bagi orang percaya, jika kita memiliki iman, maka ada suatu kekuatan yang besar yang kita sudah miliki, yaitu untuk dapat berkata kepada setiap masalah, setiap tantangan, setiap rintangan dengan kata-kata yang positif. Sehingga dikatakan seperti Yesus katakan, kalau engkau punya iman sebesar biji sesali, engkau akan pindahkan gunung ini kemana saja. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Hal ini menjadi pemikiran saya dan saudara di dalam melangkah di tahun yang baru ini. Untuk berpikir positif, milikilah potensi yang jelas. Yang kita harus sadar bahwa Tuhan menaruh kekuatan kemampuan bagi kita masing-masing. Seperti yang tertulis dalam Matius 25 ayat 15-16 tentang seorang yang memberikan talenta kepada beberapa orang-orang yang dipercaya. Ayat 15-16 berkata, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segeralah pergi hamba yang menerima 5 talenta itu menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Kita melihat bahwa ada kepercayaan yang diberikan kepada setiap hambanya, dan mereka punya kesanggupan untuk mengembangkan itu. Itulah sebabnya kita harus berpikir besar, berpikir positif, karena di dalam diri kita Tuhan tahu kemampuan-kemampuan, potensi-potensi yang ada untuk kita kembangkan di dalam kehidupan ini. Hal yang tidak kalah penting di dalam hal berpikir yang besar dan berkata-kata yang besar, itu bukan hanya melihat potensi yang ada pada dirinya, tetapi berpikir kreatif, tidak pasif. Kita perlu sebagai umat manusia mendapatkan nasihat, mendapatkan masukan untuk memperbaiki kehidupan kita. Sebagaimana Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus 13 ayat 11, akhirnya saudara-saudara bersukacita, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Di sini kita diingatkan, Rasul Paulus katakan, usahakanlah supaya kita bisa hidup bersama, sehati sepikir, menerima nasihat, menerima masukan, menerima saran, supaya kita bisa hidup menjadi lebih sempurna. Kita melihat ada banyak hal yang kita seringkali lupa dengan berpikir kreatif. Bukankah Yesus katakan, kita sebagai orang percaya yang ada di dalam Kristus, kita menjadi sesuatu yang baru, yang lama sudah hilang. Sehingga Rasul Paulus katakan dalam Efesus 4 ayat yang ke-23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kita menyimpai suatu pernyataan di mana pikiran kita dan roh kita dibaharui. Sebab itu kita harus selalu mulai mencoba memikirkan hal-hal yang baru, hal-hal yang lebih hebat, lebih maju, untuk mempermuliakan Bapa kita di surga. Bahkan dalam 1 Korintus 14 ayat 20 dikatakan, saudara-saudara, jangan sama seperti kanak-kanak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Orang dewasa berpikir lebih maju dari anak-anak. Orang dewasa berpikir lebih kreatif dari anak-anak. Orang dewasa berpikir lebih dari anak-anak berpikir.
itulah tempat saya dan saudara di awal tahun ini untuk kita memulaikan sesuatu yang baru dalam menjalani hari-hari di tahun 2021. Memang secara kasat mata yang nampak justru tidak menjanjikan apa-apa. Tetapi Rasul Paulus katakan yang tidak kelihatan justru itulah yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, di mana hari ini Bapa Engkau boleh membawa kami memasuki tahun yang baru. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah bagi kami semua. Sebab itu tolong kami untuk berpikir besar, berbicara positif, dan juga berpikir dengan kreatif, serta berpikir lebih maju dari hari-hari yang sudah lalu. Tolong kami Tuhan dalam pengiringan kami, di dalam usaha kami, di dalam kehidupan rumah tangga kami, supaya kami tidak terjebak dengan kebiasaan yang lama. Tapi biarlah di tahun yang baru ini kami mulai memikirkan yang baru. Kami mulai memikirkan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau sediakan bagi kami, karena kami percaya di dalam setiap kami ada perkara ilahi yang Engkau berikan untuk dikembangkan bagi kelebaran dan kehormatan pekerjaan Tuhan, terlebih nama Tuhan. Sebab itu Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tuntunan-Mu membawa kami untuk melihat apa yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Tuhan untuk kami lakukan, sehingga Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Besok hari Minggu kita akan ibadah pada jam 8 pagi. Akan disiarkan juga melalui YouTube channel, Facebook page, serta Instagram. Dan sorenya pada jam 4 sore di GPD Bethesda Makassar. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat tahun baru.